Saya tuh lagi terlilit hutang pinjol tanpa sepengetahuan suami saya dan orang tua saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari Mbak FM. Ini aku namanya aku apa ya? Kasih inisial aja ya, karena beliau tidak ingin ditampilkan namanya. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube aku. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni kalian ke sini. Yang punya Instagram, jangan lupa follow Instagram aku, Meliza Arnelia. Oke, langsung aja ya teman-teman, aku bacain. Assalamualaikum Mbak Mel, saya FM, saya mau kasih testimoni tentang sholawat Mbak. Waalaikumsalam. Tapi sebelumnya, jika ingin ditayangin nama saya pakai nama samaran aja ya Mbak. Jadi gini Mbak, saya tuh lagi terlilit hutang pinjol tanpa sepengetahuan suami saya dan orang tua saya. Saya sadar, saya salah banget Mbak Mel, karena alasan saya pinjam online itu karena awalnya saya pinjam uang di pinjol dan gak sanggup bayar. Akhirnya saya gali lubang tutup lubang terus. Dan saya juga sering lihat YouTube-nya Mbak Mel tentang lunas hutang pinjol gitu. Terus kemarin saya coba selalu sholawat, minimal 4.000 kali sholawat. Sampai pasti kerjaan pun aku sholawat terus Mbak Mel. Dan pas habis isyaknya saya baca sholawat pohon uang 500 kali Mbak Mel. Saya pengen banget utang pinjol saya itu lunas dan saya pengen cerita ke suami. Suami saya ngertiin saya ya, walaupun marah ya nggak apa-apa, yang penting beliau tahu tentang hutang saya. Tadi pagi sebelum suami saya berangkat kerja, saya beraniin diri buat cerita ke suami. Ya awalnya beliau agak marah. Ya, tapi alhamdulillah banget lama-lama beliau ngerti dan katanya suami juga mau bantu lunasin utang-utang tersebut, dan suami saya nyaranin saya buat cerita ke orang tua saya. Tapi jujur saya belum sanggup buat cerita ke orang tua saya Mbak. Saya takut karena orang tua saya lagi sakit stroke. Saya nggak tahu Mbak harus cerita gimana ke orang tua. Doakan saya ya Mbak, semoga saya bisa cerita ke orang tua dan bisa ngasih pengertian ke orang tua. Amin. Segitu aja curhatan testimoni aku Mbak Mel. Salam kenal dari FM. Waalaikumsalam Mbak Mel. Wassalamualaikum Mbak Mel. Saya jadi yakin sama kekuatan dari sholawat Mbak. Dan sekarang kalau baca 5.000 sholawat pun terasa enteng banget, dan sekarang kalau baca 5.000 sholawat pun terasa enteng banget, nggak terasa tahu-tahu udah 5.000-an sholawat. Masya Allah Mbak Mel. Yang saya baca itu sholawat Jibril Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah sekarang hatiku udah agak tenang Mbak Mel semenjak jujur dan suami. Dan barusan aku udah cerita ke orang tua aku, alhamdulillah mereka ngertiin aku. Allah itu baik banget ya Mbak. Ternyata pertolongan Allah itu bukan soal uang, tapi Allah kasih solusi juga. Jadi aku sempat nyaranin ke Mbak FM untuk jangan cerita ke orang tua gitu. Kalau bisa ya teman-teman, kisah sedih kita, kisah gak enak kita tuh jangan diceritain ke orang tua. Apalagi kalau orang tua kita tuh lagi sakit. Jangan, sebaiknya orang tua tuh hanya mendengar kisah-kisah yang indah dari kita. Suami yang nyuruh aku buat cerita ke mamahku Mbak Mel. Jadi kemarin aku ceritain ke mamah, tapi jangan bilang ke bapak mah. Aku gituin Mbak Mel karena bapak yang stroke. Amin Mbak. Aku gak akan ngulangi lagi, malu sama suami. Jadi ini atas saran suaminya sih. Mungkin ya, aku juga gak tahu. Mungkin suaminya pengen cerita supaya Mbak FM ini dapat nasihat dari orang tuanya, supaya ibunya tahu ya si Mbak FM ini nggak akan mengulanginya lagi gitu. Kemudian Mbak FM ngechat aku lagi, Assalamualaikum Mbak Mel. Alhamdulillah ya Allah Mbak, hutang-hutangku dilunasin semua sama suami. Alhamdulillah, aku bersyukur banget Mbak, berkat sholawat Jibril Allah menolong aku. Makasih Mbak Mel atas sarannya di YouTube. Semoga Mbak Mel sukses dan sukses dengan YouTube-nya. Amin amin ya Allah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itu baru aku jawab tadi ya teman-teman. Mbaknya ngechat aku di tanggal 4 November dan sekarang udah tanggal 6 November, udah 2 hari. Mohon maaf ya Mbak FM gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang chat aku bahkan udah berhari-hari, mohon maaf banget. Bukan aku nggak mau jawab. Aku tuh setiap hari insya Allah buka chat, buka DM, buka email, buka WA dan aku balas. Tapi ya aku juga punya keterbatasan ya teman-teman. Jadi nggak bisa semua dalam satu hari aku habisin gitu, karena banyak banget teman-teman ya. Alhamdulillah. Nah teman-teman, ayo
Yang pada punya pinjol mana? Baca sholawat. Yakin gitu, Allah tuh pasti nolong, yakin. Selalu hadirkan dalam diri kita prasangka baik kepada Allah. Yakin Allah akan menolong kita. Yakin, jangan pernah kita berpikir negatif, karena ketika kita sudah yakin, gini loh, aku pernah baca gitu ya, aku dibilang gini, ketika kita mau mengikuti sebuah perlombaan atau apa gitu ya, atau ujian atau apapun lah, aku udah lupa, udah lama banget. Terus ketika kita bilang kayaknya aku nggak bakalan menang deh, kayaknya aku nggak bakalan bisa, itu kita udah 50% kalah loh teman-teman. Kita udah 50% kalah. Tapi ketika kita mikirnya aku pasti menang, insya Allah aku menang, insya Allah aku pasti bisa, itu kita udah 50% menang. Tuh, udah 50% menang, udah kemungkinan menang. Itu yang aku tahu ya, mungkin teman-teman ada yang lebih tahu, itu yang aku ingat-ingat udah lama banget gitu, aku baca tentang seperti itu gitu, aku udah lama banget bacanya itu loh. Jadi makanya kita ayolah, kita tuh berprasangka baik, berpikiran positif, selalu berpikiran yang sehat-sehat, dan berucap yang baik-baik, karena ucapan itu adalah doa. Kalau kita ngomong kayaknya nggak bakalan bisa, kayaknya nggak bakalan dapat, kayaknya nggak mungkin, ya itulah doamu, itulah yang akan kamu dapatkan. Tapi ketika kita doanya dirubah, mindsetnya dirubah, aku pasti bisa, insya Allah aku bisa, kayaknya aku bisa deh, kayaknya aku mungkin bakalan dapet deh, aku kayaknya insya Allah aku dapet deh, Allah bakal ngasih aku deh. Itulah yang terjadi teman-teman. Kan amalan mbaknya baca sholawat pohon uang ya, mungkin ada yang masih bingung sholawat pohon uang apa. Jadi ada yang namanya, yang biasa disebut syajaratun nuqut atau sholawat pohon uang. Bacanya gini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali. Itu tadi mbaknya dilebihin dari 500, bacanya 400 kali setiap habis isya, habis sholat isya atau di waktu isya teman-teman. Entah itu jam isya misalnya 7:30 ya langsung baca, atau kalau yang lagi haid ya baca sambil beraktivitas aja, nggak apa-apa teman-teman. Itu namanya syajaratun nuqut. Tapi terus terang aku sendiri sih nggak ngamalin itu, aku nggak ngamalin syajaratun nuqut teman-teman. Aku tuh udah kebanyakan baca sholawat Jibril, udah kepuyangan udah ke situ aku udah fokusnya. Kalau aku fokusnya ngejar ampunan Allah. Aku tuh paling sedih kalau aku baca sholawatnya nggak nyampe minimal 10.000, karena aku mikirnya gini, ketika aku bisa baca 10.000 bahkan lebih sholawat Jibril, itu aku 10.000 yang aku baca, aku dapat 100.000 dosa, ampunan dosa gitu. Maka ketika aku baca sholawat Jibril di bawah 10.000, nggak nyampe 15, apalagi nggak nyampe 25, itu aku sedih tiap hari. Tapi aku selalu berpikir positif tiap hari, besok aku pasti bisa di angka 25.000 misalnya gitu ya. Pokoknya itu, jadi teman-teman bebas ya mau baca sholawat yang mana, mau baca sholawat ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat munjiat dan lain-lain, terserah teman-teman mau yang mana. Yang penting yakin, istiqomah, pasrah, berprasangka baik sama Allah, ngaca, terakhir ngaca. Jangan merasa udah ngelakuin banyak hal, udah ngerasa deketin Allah banget, amalannya udah berat banget, terus kok nggak dikabulin, ngaca. Emang udah berapa lama sih? Terus kalau bandingin sama ketika kita jauh sama Allah, banyakan mana jumlahnya. Jadi kita jangan ngerasa diri kita tuh udah lebih baik, udah deketin Allah banget, udah ibadahnya banyak banget. Jangan kayak gitu. Selama ini kita kemana aja ya teman-teman ya. Dan satu lagi, ketika teman-teman ngerasa kenapa sih doaku nggak dikabulkan, aku tuh udah capek, aku udah sholawat, aku udah sholat, aku udah ngaji, kenapa doaku nggak dikabulkan? Udah deh, aku stop aja deh, aku berhenti. Nah, ketika teman-teman mikir seperti itu, berhenti, capek, nggak mau deketin Allah lagi, nggak mau sholat lagi, ya monggo silakan. Yang rugi siapa? Yang rugi bukan Allah. Ketika kita seperti itu, yang rugi kita yang rugi. Allah mah nggak pernah rugi. Kita mau ibadah alhamdulillah, nggak ibadah juga nggak apa-apa, kita yang nanggung akibatnya, kan gitu teman. Cuma Allah nih yang bisa nolong kita. Terus kita nggak mau minta tolong sama Allah, terus mau minta tolong siapa yang rugi? Ya nggak? Istiqomahin, yakin dengan pertolongan Allah, pasti datang pertolongan Allah. Dan buat teman-teman yang baru baca sholawat, baru kenal sholawat, atau baru nonton tayangan ini, langsung nanya, sholawat apa? Sholawat kan ada banyak.
Berapa banyak? Gimana cara ngamalinnya? Sholawat apa aja bebas, yang mau dibaca yang mana aja bebas. Mau sholawat Jibril yang sholawat ala Muhammad juga boleh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad juga boleh. Dibacanya kapan aja. Ya, baca abis sholat tentulah adalah setiap abis sholat kan kita zikir. Masa kita abis sholat langsung pergi kan enggak? Zikir lah, bacalah sholawat minim 100 kali. Tapi kalau memang kita sibuk banget, kita di kerjaan, ya udah minimal 3 kali aja. Tapi kita istiqomahin. Nanti sambil kita kerja, sambil aktivitas itu kita baca sholawat. Kalau kerjanya nggak bisa pakai tasbih, ya udah dalam hati aja. Shollallahu ala Muhammad sambil ngetik shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad di hati kan bisa. Atau yang kerja lapangan juga bisa, apalagi kerja lapangan ya teman-temannya bisa dalam hati baca sholawat. Sholawat itu bisa dibaca kapan aja, di mana aja, dan tidak harus berwudu. Bisa dibaca saat haid. Jadi ayo kita perbanyak sholawat. Jadikan sholawat sebagai zikir harian kita. Satu sholawat yang kita baca menghapus 10 dosa. Penghalang doa kita terkabul adalah dosa. Ketika dosa-dosa kita sudah banyak yang dihapus sama Allah, insya Allah doa kita jadi cepat terkabul. Ada yang namanya sholawat khusus hutang, sholawat khusus jodoh, nggak ada. Itu nggak ada. Jadi intinya doa sama doa sendiri, dorong doa itu dengan perbanyak sholawat, gitu teman-teman. Intinya dengan sholawat kita bisa menghapus dosa kita dengan cepat dan kita bisa mendapatkan banyaknya rahmat Allah. Sehingga ketika dosa-dosa kita sudah terhapus, rahmat Allah banyak yang ada dalam diri kita, doa-doa kita jadi gampang. Jadi gampang terkabul. Bahkan doa yang belum kita ucap, baru kita pikirin, baru kita batin ini dalam hati kita. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.